Kalau perlu betul-betul saya turunkan kekuatan GRIP di Jawa Barat. Siap, siap. Untuk membuka mata mereka. Siap. Untuk mengorek telinga mereka biar nggak berikut dan nggak buta. Siap. Waduh, ngeri sekali ya. Ancaman dari Ketua DPP GRIP Jaya Jawa Barat, Kang Gabriel Alexander, yang mengancam akan menurunkan pasukan. Siap menurunkan pasukan di Jawa Barat. Waduh, ngeri sekali ya. Seperti yang kita tahu, Ormas GRIP Jaya ini memang akhir-akhir ini menjadi sorotan, bahkan terancam dibubarkan. Itu karena ulah-ulah oknum-oknum dari Ormas GRIP Jaya sendiri yang selalu saja membuat keonaran. Memang perseteruan antara Ormas GRIP Jaya, khususnya Kang Gabriel selaku Ketua DPP Jawa Barat dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini menjadi sorotan ya. Sempat mereda, namun sekarang muncul lagi video yang memperlihatkan Ketua DPP GRIP Jabar Kang Gabriel siap menurunkan pasukan. Waduh, ini sepertinya Kang Gabriel ini masih penasaran ya dengan Kang Deddy Mulyadi, dengan Gubernur Jawa Barat tercinta ini. Nah, lalu seperti apakah respon dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi mendapatkan ancaman dari berbagai pihak, salah satunya ancaman dari Ormas GRIP Jaya itu sendiri. Bahkan tidak hanya Ketua DPP Jawa Barat saja yang mengancam Kang Deddy Mulyadi, bahkan Ketua Umum GRIP Jaya pun sempat ya mengancam Kang Deddy Mulyadi, yakni Hercules Rosario de Marsal. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama tanggapan Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat yang mendapatkan berbagai ancaman dari berbagai pihak, khususnya dari Ormas. Iya, kalau saya sih sudah sejak saya jadi bupati udah terbiasa ya diancam, diculik, diancam apapun, dan itu kan bagian dari dinamika resiko seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya banyak melakukan langkah-langkah yang dianggap merugikan beberapa pihak, ya pasti ada orang yang tidak suka, dan orang tidak suka itu bisa jadi ada dua, satu serius, kedua iseng. Tetapi dalam problem seperti ini kan kita tidak bisa dianggap terlalu serius, juga tidak bisa dianggap terlalu iseng. Ya nanti saya mau kaji lah apa yang harus saya lakukan terhadap ancaman-ancaman seperti ini. Apakah harus lapor atau tidak dilaporkan, nanti saya lihat, saya pelajari dulu untung dan ruginya langkah-langkah yang saya lakukan. Akan ada pengamanan lebih ketat nggak Pak untuk? Enggak lah, saya biasa aja. Saya mempercayakan diri bahwa rakyat Jawa Barat melindungi saya, dan saya mempercayakan diri juga ajudan atau tim pengamanan dari Polda Jabar yang selama ini nempel di saya sudah relatif cukup. Ini laporan, akan ada laporan Pak Polda Jabar Pak? Iya, nanti kita pelajari. Dalam 2 hari ini saya mempelajari perlu lapor atau tidak. Pak, apakah dengan ancaman ini akan mempengaruhi aktivitas? Enggak lah. Enggak. Saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan, bekerja menutup tambang-tambang ilegal, dan bekerja untuk mengevaluasi berbagai perizinan yang merugikan lingkungan di Jawa Barat. Ini Pak Presiden sudah, kemarin saya diancam-ancam oleh banyak orang karena saya membuat satgas anti premanisme. Hari ini Pak Presiden sudah menyatakan lakukan tindakan-tindakan yang tegas terhadap berbagai kelompok ormas dan preman. Ini alhamdulillah banyak orang yang sangat ragu pada saya waktu itu. Saya selalu menyatakan, yakinlah apa yang dilakukan adalah sebuah kebaikan dan demi masa depan. Wah, mantap sekali Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat ini ya. Maju terus Kang Deddy Mulyadi, rakyat pasti bersamamu ya. Apalagi sekarang pembentukan Satgas Anti Premanisme ini mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Dan Satgas Anti Premanisme ini yang awalnya dibentuk di Jawa Barat sekarang sudah menjadi tingkat nasional. Jadi pembentukan Satgas Anti Premanisme ini bukan hanya diterapkan di Jawa Barat ya, tetapi sudah tingkat nasional ya. Di berbagai daerah sudah ada Satgas Anti Premanisme ataupun Satgas Anti Preman yang berbaju ormas. Memang oknum-oknum ormas ini sangat meresahkan sekali ya, dimana sering sekali mengintimidasi rakyat gitu kan, meminta THR kepada pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, dan bahkan lebih parahnya lagi sering malak di jalan-jalan. Kita bisa melihat ya, di jalur-jalur jalan itu suka ada tuh oknum-oknum ormas yang malak kepada supir, minta 50.000, minta 20.000. Waduh, ini kan sudah sangat meresahkan dan juga tentu saja sangat merugikan sekali ya.
Padahal mereka apa sih kontribusinya? Orang jalan yang membangun pemerintah kok. Kenapa harus bayar gitu kan? Ketika nggak dikasih, mereka ngamuk-ngamuk. Mereka merusak mobil, bahkan melakukan kekerasan terhadap para supir-supir. Ya Allah. Jadi memang ya perlu dievaluasi lagi. Menurut survei ya, ataupun yang saya baca ini kebanyakan warga ini hampir 99% masyarakat ini setuju jika ormas ini dibubarkan. Karena fungsinya buat apa? Keuntungannya juga buat apa ya? Karena kebanyakan mudaratnya ataupun kebanyakan merugikannya dibandingkan kebaikannya gitu loh. Sehingga muncullah mungkin ya dari Kang Deddy Mulyadi, apalagi di Jawa Barat ini sudah darurat preman ataupun darurat preman yang berseragam ormas ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi pun mencetuskan ide dan membentuk Satgas Anti Premanisme. Dan Satgas Anti Premanisme yang tadinya diterapkan di Jawa Barat sekarang sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Ini tentu saja patut kita apresiasi ya. Ini sangat langkah-langkah yang baik karena tidak sedikit kasus yang melibatkan oknum-oknum ormas ya. Nah, untuk perseteruan antara Ormas Grip Jaya khususnya Kang Gabriel dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini perseteruan ini dimulai ketika Kang Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Preman. Nah, mungkin Kang Gabriel selaku ketua Ormas Jawa Barat merasa tersinggung dengan Satgas Anti Premanisme ini ya. Namun yang saya heran ini, kenapa Kang Gabriel tersinggung? Kang Deddy Mulyadi kan membentuk Satgas Anti Preman, bukan Satgas Anti Ormas ya. Tapi kok Kang Gabriel marah-marah, ngamuk-ngamuk, nantang-nantang gitu kan. Kalau memang Kang Gabriel merasa preman, ya pasti tersinggung. Kalau Kang Gabriel merasa bukan preman, ya tidak apa-apa, tidak tersinggung gitu kan. Karena untuk ormas-ormas yang lain pun di Jawa Barat ini banyak, bukan hanya Grip Jaya. Ada Pemuda Pancasila, ada LMPI, ada GMBI, banyak sekali kan. Tetapi ormas-ormas yang lain mereka diam saja, tidak kuar-kuar, tidak nantang-nantang gitu kan. Bahkan Kang Gabriel waktu itu ngotot ingin sekali diskusi dengan Gubernur Jawa Barat. Diskusi-diskusi apa yang mau didiskusikan gitu loh. Dan seharusnya juga kalau memang ingin bertemu dengan gubernur ya jangan kuar-kuar di medsos, jangan seolah-olah nantangnya baik-baik dong. Yang sopan santun gitu kan. Nah itu baru yang benar. Lagian kok ngatur-ngatur gubernur ya. Selama gubernur mengeluarkan kebijakan yang pro, yang berpihak kepada rakyat ya biarkan. Gitu kan. Rakyat tidak ada yang keberatan tuh Kang Deddy Mulyadi membentuk Satgas Anti Preman. Rakyat merasa tidak dirugikan tuh dengan membentukkan Satgas Anti Preman ini. Tetapi kok ini khususnya Grip Jaya ya seolah-olah merasa terganggu, seolah-olah merasa terusik ya dengan pembentukan Satgas Anti Premanisme yang dibentuk oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Bahkan ketua umumnya pun Bang Hercules mengancam Kang Deddy Mulyadi ya. Katanya akan menurunkan 50.000 pasokannya di Jawa Barat untuk menggeruduk gedung sate jika Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi tidak bekerja sama dengan ormas dalam membangun Jawa Barat. Loh, apa jadinya negeri ini, apa jadinya Provinsi Jawa Barat ini jika pemimpinnya bekerja sama dengan ormas? Ya Allah, ini tentu saja konyol ya. Kok minta kerja sama dengan ormas gitu loh. Pemerintah juga kan tentu saja punya otoritas, punya kewenangan. Kenapa harus nurut sama ormas? Ya, kenapa harus takut sama ormas? Apalagi tadi kan Kang Deddy Mulyadi sudah mengatakan dia sudah terbiasalah diancam-ancam, sudah terbiasalah dicaci maki, sudah terbiasa dibully, sudah terbiasa masalah hal-hal negatif ini sudah menjadi hal yang biasa bagi Kang Deddy Mulyadi. Karena tentu saja pengalaman Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya di Jawa Barat ya, bukan hanya menjadi gubernur, jadi DPRD, jadi bupati, jadi DPR RI. Nah itu tentu saja pengalaman yang banyak sekali. Dan Kang Deddy Mulyadi juga menyadari itu resiko sebagai seorang pemimpin ya, mendapat ancaman ataupun teror. Nah sebagai warga Jawa Barat ya kita kawal sama-sama ataupun kita dukung ya Kang Deddy Mulyadi itu selama kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini pro terhadap rakyat dan juga membantu rakyat khususnya masyarakat Jawa Barat ya. Nah sobat semuanya bagaimana nih menurut sobat semuanya ya? Apakah memang perlu ormas dibubarkan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.